Pak Presiden nyerah dengan data, dengan BPS. Pak Muktaryadi, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Masih Kepala BPS, alhamdulillah. Satunya. Alhamdulillah beguyur. Menjadi bagian dari pemersatu bangsa. Amin, mudah-mudahan. Pak Mukti sebelumnya pernah kau ke Timur ya? Alhamdulillah, sebelum saya bertugas di Oku, sebelumnya saya juga bertugas di Oku Timur. Untuk bidang tugas yang sama. Jadi kembali kandang dong? Kembali ke kampung halaman. Itu berapa lama di Oku Timur? Di Oku Timur sempat 3 tahun, sebelumnya di Ogan Hilir juga sekitar 3 tahun. Dan di sini persis 2 tahun di bulan Juli ini. Ada rencana mau pindah lagi? Sangat tergantung kebutuhan organisasi. Oh gitu ya? Kami PNS sudah disumpah siap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Oh gitu, mantap. Tidak, emang ada cita-cita jadi kepala BPS Pak Mukti? Atau salah kiblat kami nih gitu loh? Saya lahir dari statistik, hidup untuk statistik, dan menjalani apa yang menjadi kepercayaan pimpinan. Jadi spesialis statistik gitu ya? Spesialis statistik, sebutlah statistisi tulen gitu. Oh gitu ya? Artinya mendalami ngelotok masalah statistik loh? Insya Allah. Mudah-mudahan kan? Baik. Salah satunya di Oku gitu kan? Sudah berapa lama di Oku tadi? Sudah 2 tahun untuk posisi yang sekarang. Posisi sekarang ya? Ya. Itu dari nol berarti? Insya Allah dari nol. Dari staf? Dari staf saya masuk di sini tahun 99. Awal penugasan di Musirawas, kemudian mutasi di sini tahun 99 masih Oku Raya. Perjalanan sampai di tahun 2 tahun yang lalu tepatnya kembali ke Kabupaten Oku. Tercinta Asik. Artinya? Di sini tanah air beta. Iya. Honor dan di statistik Pak atau melu tes umum? Di statistik itu ada 2 jalur rekrutmen pegawai. Pertama dari umum, yang kedua dari jalur ikatan dinas. Kebetulan saya termasuk dari jalur ikatan dinas, yaitu melalui Jalur tol jadi? Oh justru lebih berliku. Gitu. Ada sekolah kedinasan kami namanya STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di Jakarta. Sampai sekarang masih menerima mahasiswa untuk ikatan dinas. Di Oku ada nggak yang sekolah di situ? Alhamdulillah kebanyakan Tidak ada? Pegawai kami juga sekarang sudah banyak yang asli Oku, yang lulusan dari STIS. Termasuk diantaranya Ibu Ami ini. Pak Beki juga dari STIS. Lokal gitu. ya? Iya. Itu saat artinya keberadaan statistik itu ada keuntungan untuk warga setempat. Ya pastinya seperti itu. Jadi tidak harus STPDN. Ada sekolah ini adil. Iya. Sampai Itu S1 atau SMA? Masuknya tentu dari SMA untuk jenjang D4 atau setara D4. S1 ya. Statistik ini apa sih Pak Mukti? Statistik itu kan kalau kita pahami secara teori ya, kita bedakan menurut 2 sisi pengertian. Satu menurut art itu adalah seni. Bagaimana kita menggambarkan angka-angka atau data dalam bentuk tabulasi, dalam bentuk chart, sehingga orang dengan mudah bisa memahami makna angka itu. Kemudian dari sisi keilmuan tentu saja statistik adalah salah satu cabang ilmu matematika, karena memang dasar-dasar dalam menghitung peluang, probabilitas itu menggunakan dasar-dasar ilmu matematika. Makanya kebanyakan teman-teman yang ingin bisa masuk ke statistik atau STIS setidaknya menguasai ilmu matematika. Nah, di dalamnya itu terkait bagaimana kita proses perencanaan dalam pengumpulan data, kemudian pengumpulan data itu sendiri di lapangan agar memenuhi kaidah validitas dan reliabilitas data. Yang namanya berkualitas itu kan tidak hanya penting kualitas, penting ke lapangan, tapi harus terukur. Berapa tingkat error yang dimungkinkan data itu tetap dianggap valid. Ukuran-ukuran datanya juga harus tepat. Misalnya gini, Pak Imam sedang demam misalnya gitu. Saya katakan
temperatur tubuh Pak Imam itu naik gitu ya? 35 derajat Celcius. Saya tidak boleh mengatakan ukuran suhu tubuh Pak Imam misalnya 35 cm, nggak bisa. Harus tepat ukurannya. Oh, itu ya? Ya, itu yang disebut dengan rehabilitas. Ya, tadi ada pengumpulan data, tidak cukup sampai di situ. Ada proses pengolahan data. Maka di sini kami melengkapi semua pegawai di BPS, bukan hanya satu pegawai satu PC, tapi juga satu laptop untuk mengolah data-data yang kita kerjakan tadi. Kemudian setelah data itu diolah, tentu harus ada kebermanfaatan kepada masyarakat, para pengguna data. Data itu kita sajikan dalam bentuk publikasi yang memungkinkan semua pihak untuk dengan cepat, tidak berbayar, dan dengan mudah bisa mengakses data-data itu. Artinya semua masyarakat bisa mengakses gitu ya? Harus bisa. Kalau ada hambatan untuk akses, kami mengupayakan agar hambatan itu tidak terjadi. Makanya proses penyempurnaan dan perbaikan adalah proses yang tiada akhir. Betul. Artinya BPS ini bank data gitu ya? Katakanlah rumah data. Rumah data. Rumah data. Seluruh bisa mengakses, kemudian bisa minta data itu kan? Betul. Ya. Termasuk OPD di aku? Salah satu pengguna utama selain unsur pemerintahan, katakanlah dinas instansi yang kita sebut OPD, juga para mahasiswa, para pelaku usaha yang membutuhkan informasi peluang bisnis dan sebagainya, dan masyarakat secara umum, begitu. Tapi sisi lain juga tidak cukup publikasi itu ya. Kadang masyarakat tertentu membutuhkan analisis, membutuhkan pendampingan tentang memaknai data atau konsultasi. Kami juga berikan itu. Makanya banyak kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan, misalnya pembinaan statistik sektoral. Itu terkait bagaimana membangun literasi dan kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya data. Benar. Karena kami punya slogan bahwa data mencerdaskan bangsa. Apa sih yang bisa kita kerjakan kalau tidak ada data? Benar. Semuanya harus berdasarkan data. Kemudian pada level pemerintahan terkecil, desa kelurahan, kita ada kegiatan yang namanya Desa Cantik, Desa Cinta Statistik. Agar data itu tidak hanya terbangun tiba-tiba pada level kabupaten, tapi dimulai pada level yang terbawah, hingga ketika itu datanya sifatnya akumulatif, nantinya dibangun berdasarkan urutan yang jelas. Benar. Kemudian pada level perguruan tinggi, teman-teman kita mahasiswa, akademisi pasti membutuhkan data yang akurat, juga pengertian tentang data itu agar maknanya tidak berubah dengan yang sesungguhnya. Benar. Digambarkan melalui angka-angka tadi. Maka kita membangun namanya pojok statistik. Pojok statistik, yang saat ini kita alhamdulillah disambut baik dengan STAI Batu Raja. STAI Batu Raja? Ya. Satu-satunya? Insya Allah di Sumatera Selatan hanya 5 kabupaten kota. Salah satunya hebat. Kabupaten di BPS Oku ini. Luar biasa. Ada pojok statistiknya. Itu masih berjalan atau sekedar? Terus berjalan. Isinya apa itu pojok statistik itu? Yang pertama, kami ada ruang khusus di STAI Batu Raja itu sebagai tempat konsultasi mahasiswa. Kemudian tiap bulan kami melakukan seminar maupun webinar yang diikuti oleh mahasiswa, para dosen dan masyarakat umum, bisa para dari perguruan tinggi lainnya yang ikut di situ, sehingga bagaimana penyusunan karya ilmiah yang itu biasanya didasarkan oleh uji hipotesa, itu betul-betul tahapannya menggunakan kaidah-kaidah statistik. Sehingga kesimpulan yang ditarik bukan hanya by sense, by perasaan, atau selera seseorang, tapi betul-betul dibangun dengan cara-cara statistik yang bisa terukur. Sejauh ini Pak Mukti, itu sejumlah PDOku beranutan data itu atau mereka punya data sendiri? Baik, karena acuan gitu. Visi BPS kan begini, sebagai penyedia data terpercaya untuk Indonesia maju. Dan BPS ini karena langsung berada di bawah Presiden, kita bersifat sangat independen, maka kalau ukur kami BPS, ketika
kami menghasilkan data, mengumpulkan dan menganalisa mengolah dan menghasilkan analisa data. Itu tidak ada hubungannya dengan target dan sebagainya. Iya. Yang penting sesuai dengan kondisi lapangan yang sesungguhnya. Maka data ini sebenarnya menjadi raport untuk seluruh tingkatan pemerintahan. Misalnya gini, kalau kebijakan penentuan alokasi dana alokasi umum DAU, itu yang diterima oleh seluruh pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Komponennya pertama jumlah penduduk. Ya. Jumlah penduduk siapa sih yang menghasilkan? BPS pasti. BPS. Kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan data BPS. Kemudian indeks kemahalan konstruksi yang menghasilkan BPS. Ada lagi kemiskinan ya, tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. IPM-nya itu. Ya, maka sangat gimana ya, tidak mungkin pemerintah daerah tidak menggunakan data BPS untuk proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selama ini sudah pakai belum? Sudah pakai acuan itu belum? Atau sistem Sudah coba? dari dulu. Sudah Dari dulu. Karena pernah Pak Mukti, saya pernah nanya di salah satu OPD itu data kemiskinan, bansos gitu kan. Baik. Ternyata si OPD ini datanya antara OPD dengan BPS tidak sinkron. Baik. Contoh waktu itu kemiskinan gitu kan. Data si A mengatakan data jumlah miskin segini. Ternyata ditarik ke BPS beda. Akhirnya apa? Waktu itu zaman Pak almarhum Pak Kurniawan Aziz, dia bingung data mana kamu pakai gitu loh. Sementara bansos waktu itu pakai data BPS. Akhirnya yang dulu yang layak dapat bantuan tidak gitu kan. Saya harus mendudukkan halnya seperti ini Pak Imam. Pertama, ada 3 kategori jenis data statistik. Pertama yang kita sebut dengan statistik dasar. Statistik dasar yaitu statistik makro yang bersifat luas kepentingannya. Itu hanya boleh dihasilkan oleh BPS. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang saya sebut tadi, tingkat pengangguran atau ketenaga kerjaan, indeks pembangunan manusia, tingkat perkembangan harga atau inflasi, kemudian jumlah penduduk tadi, itu domain BPS, gitu kan? Iya. Kemudian ada data yang namanya statistik sektoral, unsur-unsur pemerintahan ketika mereka mengimplementasikan kebijakan, mereka harus berbasis data dong. Iya benar. Dan ini dikerjakan oleh stakeholder yang bertanggung jawab. Betul. Misalnya sebutlah dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial. Mereka Bapeda, mereka mengerjakan fungsi-fungsinya. Nah, yang terkait dengan mereka punya data, data sektoral. Nah, terkait dengan data statistik dasar tadi yang dihasilkan oleh BPS, kami memang memantau berbagai macam perkembangan ekonomi sosial di masyarakat karena tadi disebut sebagai rumah data. Iya. Ya. Tapi sifatnya harus merujuk pada undang-undang. Undang-Undang 16 tahun 97 tentang statistik itu memerintahkan kepada kami untuk satu, merahasiakan semua identitas individu. Ya. Jadi tidak mungkin bagi kami untuk merilis data by name by address. Benar. Maka kalau Bapak tanya, Pak Imam tanya, berapa jumlah kemiskinan Kabupaten Oku sekarang? Mengalami progres penurunan. Nah, itu. Katakanlah sekarang di tahun 2024 ini 10,68%. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya 11,46%. Cukup tinggi penurunannya. Tapi jangan tanya. Siapa orang-orang itu ya? Itu bukan tugas BPS. Benar. Ya, karena etikanya kan begitu. Ya. Ada data, ada kebijakan di masyarakat. Nah, kalau itu dikerjakan oleh BPS semua, yang lain nggak punya kerjaan dong. Gitu. Nah, tetapi begini Pak Imam, yang juga harus dipahami, karena kami ini juga bagian dari rumpun pemerintahan. Betul. Tentu ada tugas-tugas lain yang mungkin diperintahkan oleh Presiden. Ya. Misalnya di tahun yang lalu kita ada
Reksosek. Reksosek ya? Registrasi sosial ekonomi. Registrasi. Itu tugas ya, registrasi sosial ekonomi. Itu tugas khusus yang diberikan Presiden kepada BPS, mengingat untuk proses pendataan yang punya sumber daya manusia, yang cuma punya sumber daya ilmu, yang punya sumber daya pengalaman untuk menghasilkan data yang berkualitas, itu hanya BPS. Maka kami kerjakan tugas itu, proses pengumpulan data di lapangan, door to door, dari satu rumah ke rumah yang lain, tentu dengan dukungan semua pihak, gitu kan. Tetapi persoalannya, karena itu tugas khususnya adalah pendataan, kami tidak punya kuasa untuk memiliki data itu. Benar. Tugas itu selesai kami kerjakan secara berjenjang, kabupaten setor ke provinsi, provinsi setor ke pusat, pusat menyerahkan ke Bappenas. Property right-nya milik Bappenas, mau dibawa kemana? Data itu. Data itu. Nah, apakah nanti disalurkan ke dinas sosial terkait dengan bantuan sosial? Apakah nanti dikaitkan dengan pelayanan kesehatan? Dihubungkan dengan KIS ya misalnya, dinas kesehatan? Apakah terkait dengan pelayanan pendidikan yang harus ada by name by address-nya melalui dinas pendidikan dan sebagainya? Tetapi yang kita kerjakan proses pengumpulan datanya. Betul. Itu kapan itu? Reksosek yang kami sebut. Begitu juga dengan pendataan-pendataan sebelumnya. Semacam itu. Data itu ada. Artinya, tetapi pemiliknya sudah, katakanlah presiden yang dikuasakan sesuai dengan pembagian peran pemerintahan di Bappenas. Tentu itu di bawah tanggung jawab wakil presiden, tim penanggulangan kemiskinan nasional. Artinya data BPS itu memang data murni, data akurat gitu kan, bukan sistem tembak di lapangan, bukan ya? Sangat tidak mungkin ditembak. Dan kami tidak punya kepentingan apakah kemiskinan itu mau naik sekian persen, apa mau turun sekian persen. Bukan karena pesanan. Kepentingan kami adalah data itu harus sesuai dengan kenyataan lapangan. Bukan karena pesanan. Siapa yang bisa pesan? Gini Mas, Pak Imam, membuka insight kita ya. Siap. Mohon maaf dengan Pak Presiden Jokowi. Kampanye beliau ketika pemilu 2019 yang lalu, target pertumbuhan yang beliau tetapkan minimal 7% per tahun. Tetapi kenyataan dalam 5 tahun rata-rata 5%. Kalau Pak, siapa sih yang paling berkuasa di Republik ini kalau tidak kalau Pak Presiden mau intervensi dengan mudahnya kita meningkatkan 7%. Tapi karena Pak Presiden taat hukum, tidak ingin dikucilkan secara internasional, karena kami di bawah kode etiknya di bawah ini PBB ya. PBB. Kode etik penyelenggaraan statistik internasional. Pak Presiden nyerah dengan BPS. Sisi lain itulah sebenarnya alat evaluasi yang harus dirawat. Kalau BPS ditekan dan sebagainya, mana lagi yang menjadi sumber evaluasi kita? Jadi mohon maaf, tidak ada tekan-tekan. Masuk aku gitu ya? Oh pasti. Kalau tingkat nasional saja seperti itu berdiri tegak dan teguh, tingkat apalagi kabupaten ya. Gitu. Biasanya kan dikhawatirkan gitu kan, menjelang pilkada mungkin ntar, yuk tolong BPS didata nih. Takutnya gitu. Gitu. Karena saya mau nyalon dinaikkan nih. Yang semacam itu alhamdulillah sejauh ini Pak Imam gitu, Oku satu gitu, tidak kita rasakan adanya. Tetapi tentu saja ada yang mempertanyakan kenapa begini, oh itu bagian dari tugas penyebar luasan statistik. Kami malah senang, kami berharap banyak pihak mempertanyakan dan akhirnya mendapatkan penjelasan yang sesungguhnya. Salah satunya kan kemiskinan ya kan. Tadi nurun di angka terakhir kan. 2023 turun ke 24, turun berapa persen tadi? Jadi 10. Nah 10%. Nah kira-kira kenapa angka kemiskinan aku diturun? Apa sebabnya gitu Pak? Sesungguhnya begini, kemiskinan itu tidak berdiri sendiri ya. Tapi berjamaah. Gitu. Kemiskinan juga kalau kita sebut juga multidimensi. Orang bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang. Pak Imam yang biasa selaku pers mungkin melihatnya dari foto rumah, kan gitu. Atau nanti orang lain yang melihatnya dari unsur yatim piatu atau tidak. Ada lagi
Mas siapa? Topan. Mas Topan ini, oh ini apa namanya janda atau enggak? Iya. Asik nih janda nih. Sehingga Nanti kita asumsinya tanya berapa janda di Oku gitu ya. seringkali kan begitu ya. Oh ini kasihan janda sudah tua gitu. Padahal ukuran kemiskinan itu harus objektif dan berlaku secara internasional. Kita menggunakan dua pendekatan ukuran kemiskinan. Pertama, terpenuhinya kebutuhan pangan dan terpenuhinya kebutuhan non pangan. Memang secara rata-rata kontribusi ukuran kemiskinan yang ada di kita Di Oku. di Oku itu sekitar 60%-an itu disumbang oleh kebutuhan pangan. Maksudnya gini Pak, seseorang itu dianggap miskin Miskin. kalau pengeluarannya itu di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan kita itu berapa? 500-an ya? 563 per jiwa per bulan, gitu ya. Oh. Kalau Pak Imam pengeluaran. Kalau Pak Imam 563.000. iya 563.000 per kapita per bulan. Sekarang Kak Topan nih, Kak Topan punya 4 anggota rumah tangga. Pak Topan, istri, 2 anak. Iya. Kali 4 tuh berapa itu? 2 juta nggak? 2.240.000. Iya. Dengan pengeluaran segitu sebenarnya layak nggak sih dalam satu rumah tangga? Sangat tidak layak. Kenapa sangat tidak layak? Karena Cukup nggak untuk makan? cukup. Berarti sekarang kalau kemiskinannya turun, kenapa? Semakin banyak rumah tangga kita yang mampu mengeluarkan kebutuhan pengeluaran rumah tangganya lebih dari 2.400.000 dalam sebulan. Iya. Artinya upaya-upaya pemerintah dalam Pengentasan ya. pengentasan kemiskinan, mendorong roda perekonomian supaya terus bergerak, itu berhasil. Itu juga ditunjang dari sisi tingkat pertumbuhan ekonomi kita. 2 tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi kita itu di atas 5%. Di atas 5%, ya. Dan itu tertinggi nomor 5 ya. Se-Sumatera nomor 4 se-Sumatera Selatan. Luar biasa. Setelah Palembang wajar dong, Iya. ibu kota provinsi. Ketemu dia. Lahat Muara Enim. Lahat Muara Enim itu berbasis batu bara. Oku kan batu juga. Mana? Batu Cincin. Nah, artinya Mas Imam, ada satu potensi besar yang luar biasa yang dimiliki Oku. yang sampai sekarang secara basis sumber daya alam, misalnya tadi minyak ataukah batu bara belum tergarap maksimal. tapi pertumbuhan kita sudah di atas 5%. Nggak tanya sih sektor apa itu. Nanti belum sampai situ. Artinya kalau memang nanti pemerintah ingin menggarap berdasarkan sektor yang menggerakkan ekonomi ini, biarkan sumber daya alam untuk anak cucu kita. Benar. Karena gini konsep pembangunan berkelanjutan itu. Pemanfaatan sumber daya alam hari ini itu sesungguhnya kita berhutang pada anak cucu masa depan. Iya. Ya biarkan untuk anak cucu yang kita miliki di atas bumi ini sebagai basis yang berbasis inovasi, kita optimal. Tabungan lah gitu ya. Iya. Nah, kalau kita petakan sekarang, sektor industri kita itu menyumbang terhadap kue perekonomian Oku itu hampir 20%, 19,98%. Sektor industri. Iya. Sektor pertanian kita itu menyumbang 16%. Kemudian sektor perdagangan juga sekitar 20%-an, 19, lah di bawah industri. Nah, artinya apa, Mas Imam? Pertanian itu cenderung kita tinggalkan. Kita sudah berbasis industri dan jasa-jasa. Betul.
Iya. Kemudian kalau melihat struktur tadi, apa yang terjadi? Batu Raja atau Oku ini tidak ubahnya sebagai daerah yang seharusnya tidak kabupaten lagi. Apa itu? Seperti kota, seperti Lubuk Linggau, seperti Palembang, yang sudah merangkak kepada industri dan jasa-jasa ekonomi. Iya. Nah, persoalannya, kalau Mas Imam bertanya, kemiskinan kita itu ada di mana? Ternyata ada di rumah, sebagian besar tentu, di rumah tangga pertanian yang 16% kontribusinya. Rumah tangga pertanian? Iya. Sementara, bolehlah kita jujur misalnya, sudahkah kita garap secara optimal sektor pertanian kita? Kalau itu digarap luar biasa, ada kopi itu nomor 1, Oku. Kan aku nggak ada kopi. Loh. Ada. Oh dia ulu ya? Jangan salah, Mas. Kita petakan. Lengkiti, Lengkiti. Muara Jaya, Semidang Aji, Sosok Buah Rayap, Ulu Ogan. Itu semua Penghasil berbasis kopi. Dan 70.000 itu. Per kilo? itu hasil sensus pertanian kami. Jadi, kalau ada kopi Lampung terkenal ya, kopi Muara Enim terkenal ya, jangan-jangan itu produk kita karena kita tidak Dijajah. inovatif. Iya. Maaf, jangan, ini nggak ada penjajahan. Republik sudah merdeka. Kita kurang kreatif untuk menghargai hasil Ini bumi kita kita sendiri. Gitu loh, Mas. Iya benar. Sampai saja nggak tahu kalau aku ini penghasil kopi terbesar. Iya, taunya kan karet sama sawit. Dan itu hasil sensus pertanian terbaru kita. Kedua, Mas. Kalau kita ke lokasi yang saya sebut tadi, ada kopi, ada tanaman apa coba? Ini Pak Hijau, saham. Kalau dulu sahang, lada. Iya. Sekarang sudah berganti komoditas. Apa itu? Sahang itu sebagai pelindung kopi ya, kalau dulu. Ah. Sekarang ganti jengkol. Anda lihat di lapangan. Jadi jengkol itu termasuk juga komoditas 10 komoditas terbesar di Kabupaten Oku. Nah itu di daerah tadi, kalian gitu. Iya, Di kecamatan itu. gitu loh. Jengkol. Iya. Kalau Mas. Tapi mahal jengkol sini. Banget. Kopi ya. Penikmat jengkol berarti. Nah, itu kondisi real di lapangan. Sekarang sudahkah Mulai mata beralih berarti ya? pikiran dan upaya-upaya kita arahkan ke sana. Tadi kalau kita hubungkan juga dengan data kita yang sektor perdagangan, kemudian Pertanian, jasa dan industri berkembang di sini, nggak usah jauh-jauh Mas, depan kantor ini Bakung, Ya. kafe bertaburan, gitu kan? Kopinya dari mana? Jangan-jangan belinya malah di Jawa. Kemungkinan besar. Padahal di tanah air kita sendiri. Ada sendiri lokal. Itu karena apa itu? Kurang inovasi? Atau kurang publikasi? Itu tanggung jawab tambahan sebagai insan pers untuk menjawabnya. Tanggung jawab. Gitu.